Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Artinya sapa sing pasrah kehidupane nang Gusti Allah, Gusti Allah sampun nyukupi. Sadurunge ayat itu Gusti Allah dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul hatinya memegang kuat takwa, maka perkara yang urusan dunia gak iso dibuka iku bakal dibuka dening Gusti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tekone tak disangka-sangka. Ora ngerti tekon ndi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada tanglet tentang roh. Jadi kalau manusia itu rohnya kan ditiupkan Allah kepada manusia. Kalau untuk malaikat, jin dan hewan apakah sama seperti manusia, Gus? Pertanyaan cuman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki senes rokok Bu, pun khawatir jenengan. Ai beluk. Senes rokok tapi beluke ndugi rempah-rempah. Mboten kados Pake. Pake ndugi mbaku. Nek kula ndugi rempah, mungkin Ibu eling zaman tahun 80 mungkin ke bawah. Wong orang perempuan kalau pilek-pilek itu pakai solo karang. Rokok khusus kanggo ibu-ibu sing batuk-batuk utawa pilek. Imut ini Mojokerto ngoten. Mojokerto wonten rokoknya sak menten dawane. Dadi sing merokok cuma tiang wedok. Tapi biasanya orang yang biasanya habis babaran, nek tenggen kula habis babaran atau pilek-pilek rokokan niku kados cerutu rokoke. Nggih nika termasuk niki jerone rempah-rempah. Tadi mboten sampean pun khawatir, "Wah iku kok rokokan beluke gak anu." Mboten, niki masalah rokok herbal. Lontek berarti tak gawa mang telas, berarti ketipu kula nggih. Ketipu. Berarti awak dhewe wamal hayatad dunya illa mataul. Ketipu tapi gak kroso. Yen dunya iki tidak bisa membahagiakan kita, gak bisa menolong kita. Ternyata kehidupan, kenikmatan dunia hanyalah menipumu, akan tapi kau tidak terasa. Persis seperti kula gotong niki wau nggih, nanti ternyata ora ene ngrokok. Tapi kula tanpa semayan kali umi ya diwenehi. Artinya apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Artinya sapa sing pasrah kehidupane nang Gusti Allah, Gusti Allah sampun nyukupi. Sadurunge ayat itu Gusti Allah dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul hatinya memegang kuat takwa, maka perkara yang urusan dunia gak iso dibuka iku bakal dibuka dening Gusti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tekone tak disangka-sangka. Ora ngerti tekon ndi. Lah niku sampeyan takoki enggak ada semayan kula kali umi, enggak ada semayan. Iki contoh kecil mawon. Pun kita jawab masalah ruh. Di dalam Al-Qur'an yang Allah ceritakan wahyu yang ada khusus masalah ruh terhadap manusia yang proses kejadiannya adalah wanafaktu, ditiupkan.
Cuman pertanyaannya di sini, bagaimana ruhnya malaikat, ruhnya jin, ruhnya iblis? Apakah itu ditiupkan? Caranya bagaimana? Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satupun setahu saya proses peniupan ruhnya malaikat atau jin ataupun cuman di dalam ayat Allah katakan gini. Boleh tak gosok niki? Oke. Dulu itu guru biyen iku sing gosok murid, Pak. Dulu ya, dulu. Iki kok gak ra kena iki? Gak keliru spidol lagi, Mang. Oke nih. Bon. Dibuka di dalam surat An-Nas. Di situ ada ayat yang berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Alladzi yuwaswisu, ya apa tulisannya? Yuwaswisu. Engko diaja fi sudurinas. Yuwas, iya, wi. Duh, angel sih rek. Bentar Pak ya. Dia apa-apa ora ning paketane yo ora iso metu. Oh, ngoten. Nggih. Yuwas wisu. Yuwas wisu iki sin ya. Ngeten. Duh. Kakean turu ngene iki. Wisu fi ngeten lha lesah. Sudurin nas. Bon. Alladzi dia sopo yuwas wisu kang niupake utawa ndorong utawa ngridu sapa ladi fi sudurinas. Wonten al ma'rifati mboten? Kok ana surat Abbas sih? Anas, makanya kok gak muncul. Pun, sampun. Oh, betul. Dialah yang dia itu maksudnya sinten? Iku nafsu. Kembalinya kepada nafsu.
yang ngeridu, niup atau dorong, mempengaruhi fi sudurin nas ing dalem atine manusia, fi sudurina ing dalem dodone menungso. Lah berupa apa wujute alladzi minal jin natiwan wanas. Jin nati leresange tenah. Kok jannah? Nggih pun. Minal jin natiwan wanas. Jadi nafsu itu berupa jin dan manusia. Ini harus kita paham gini Pak. Siapa alladzi nafsu itu? Atau boleh dikatakan iblis. Siapa? Yang status dia adalah mempengaruhi, membisikkan sesuatu di dalam dada manusia. Berupa apa? Alladzi atau iblis minal jin natiwan nas. Apa hubungannya dengan manusia? Jadi minal jinnah itu adalah bayan, penjelasan dari alladzi. Isinya alladzi iki wujudnya adalah jin dan manusia. Iki nyatane berbentuk apa? Dalam ati sampean iku wonten yang namanya kehendak, kekarepan. Mana kekarepan yang menyeberangi daripada agama alias disalahkan, berarti itu jin. Anasnya mana? Ya manusia itu. Berarti baik kekarepan yang dilarang oleh Allah dan wujudnya manusia ini, itulah yang namanya al-hadi. Artinya apa? Iblis. Berarti jenengan kali kula mpun muring-muring dhisik. Semua ada prosesnya. Ngeten dulur. Taruh aja tujuan ini pertama adalah Allah. Gusti Allah nurunkan 2 utusan, siji malaika, 2 syaiton. Terus di sini anas manusia. Niki jalan. Malaikat sing ngutus ya Gusti Allah. Iblis setan sing ngutus sinten? Tapi dalam hukum syariat tidak mengenal, Pak. Enggak boleh sampean mengenal. Iku sing ngutus Allah. Ilmu syariat loh ya. Inilah butuhnya tauhid itu di sini. Supaya jenengan kali kula niku sudah tidak ada iman selain daripadanya. Maksudnya tauhid itu kan ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Itu tauhid. Untuk supaya tidak menduakan Allah. Dalam konsep apapun, dalam kejadian aspek apapun. Baik buruk maupun baik, itu enggak boleh ada selain Allah. Sehingga di dalam rumus syariat, apabila ada sesuatu perbuatan yang jelek, itu datangnya dari nafsu, tidak dari Allah. Dirimu sendiri.
Iku konteksnya syariat loh Pak ya. Tapi jikalau itu baik datangnya dari Allah, berarti ada penguasa ganda. Kalau disikapi dari tauhid. Nah kita didorong di dalam hukum syariat seperti itu dengan maksud supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karepe ngoten. Tapi orang ngerti. Kalau kita terjebak di dalam hukum syirik khafi, kita nggak tahu. Makanya disuruh mengenal tauhid supaya dalam hati itu tidak menduakan Allah. Akhirnya dalam rumus tauhid mengatakan bahwasannya laisa kamislihi syai'un, atau walillahil masyriq wal maghrib, semuanya yang menguasai dari jagat langit dan jagat timur sampai jagat barat hanyalah Allah. Loh, ini hanya bisa diterima oleh golongan hati yang sudah diwasil. Selain itu nggak bisa. Dan itu sudah ketetapan hukum kelasnya masing-masing. Makanya ditanyakan buruk itu kebutuhannya itu di saat apa? Ya di saat perjalanan. Dzikir itu akan selalu wajib hukumnya di saat di posisi perjalanan. Sepeda, motor, mobil, kapan saat itu masih berlaku hukum? Di saat masih dalam perjalanan. Kalau sudah nyampe pada tujuan sudah nggak berlaku. Mobil, sepeda, apa yang kita tumpai sudah nggak berlaku karena jenengan sudah sampai pada tujuan. Kemana? Parkir. Nanti dibikin lagi, dibutuhkan lagi ketika saat butuh lagi. Paham ya? Tergantung sampai nggak usah mulih onok kene tok monggo. Kalau ada di sini terus berarti gak butuh mobil, gak butuh sepeda. Artinya kalau jenengan iku kadung seneng wonten alam akhirat seperti Nabiullah Idris, nggih mboten purun medal-medal, wonten glibet ae teng lebet. Nggih gak butuh, Pak. Dzikir yo gak butuh, apapun yang dilakukan orang syariat yo gak butuh, sudah, karena dia tidak ada di alam dunia tapi di alam akhirat. Padha karo ngeten, sampai nek pingin gak kewajiban sholat, gak kewajiban ngingoni anak bojo, gak kewajiban sampai macam-macam di hukum syariat, turu ojo tangi. Yo nggih, wonten situ. Tergantung turu sampean iku bigori aklin atau biaklin, terserah. Kalau bigori aklin nggih ngapunten kaya sinten jenenge Ashabul Kahfi 300 punjul 9 tahun mboten tangi-tangi ya ora mangan dan lain sebagainya. Wong roh iku panganane duduk nasi ngeten iki senes kok mboten. Lah nek biaklin sampean monggo. Hadi rohaniah sampean krono daharani senes napa niki ngarani lemper, ya gak mungkin rohaniah mangan lemper. Berhubung akal sampean ikut tasik ada, ya makane jasad iki lemper. Monggo sak kersa jenengan. Sing jelas ngeten, Pak. Orang kalau sudah tahu rasanya ada di akhirat, maka tidak akan pernah dia mau turun lagi. Tapi berhubung ada tugas lagi dengan bentuk ku anfusakum wa ahlikum naro, maka diturunkanlah jenengan lagi dari alam akhirat ke alam. Berarti bahasanya tidak wanafaktu tapi diturunkan. Malaikat iblis nggih ngoten diturunkan, diutus iblis moro tak utus ya
mara nang Adam, bujuk ana Adam iku. Iki ayate wonten surah Al-Hijr ayat 39. Iblis iku ngeten, Pak. Gusti kula niki pun sampean dapuk lakon sing dadi makhluk sing durjana. Tulung sampean kei izin kula nggodha Adam lan anak putu Adam. Monggo, ngoten. Akhirnya diparani Nabi Adam nono surga ambek iblis. Adam, ngerti ya awakmu namanya khuldi. Khuldi itu kekal. Artinya sapa sing mangan buah khuldi mongko iku kekal ning dunya, kekal ning akhirat. Oh kak, wong Gusti Allah meling aku kok nek sampai aku mangan buah khuldi aku diusir teko surga nang dunya. Blas sayakmu. Lah sempat debat ya. Sempat debat. Tapi pada akhirnya kalah. Adam kalah. Buktinya dia dan istrinya memakan buah khuldi. Iku kelemahan dugi sinten pertama. Adam wis kuat. Terus berhubung sisiane. Ngerti sisiane Ibu nggih? Garwa jenengan. Kene wis kuat nahan. Sisiane ngomongnya. Ning dunya iku ya gak kena ngono tok. Sembarang Gusti Allah. Ya gak iso ngono. Sisiane ngomong. Makanya ngomong wedok iku apa nafsune songo, bapak iku setunggal. Makanya sak kuat-kuate wong lanang nek ngadepi wong wedok wis kalah. Lah siji kok musuh songo diuntal Pak amean. Lho tenan diuntal wis ta. Nyun sewu nggih, nyun sewu. Sak kereng-kerenge wong ambek wong liya. Misalnya oleh kereng karena punya jabatan, ya, punya kehormatan atau jabatan, kalahin dugi sinten, garwane, istrine, wes gak wani pol wes sampai istrine, dipendeli ingeten wes, langsung nyengkerut, nyun sewu, akhirnya jatuh, kedua-duanya jatuh dalam limbah tersesat beliau berdua. Yo, sama dengan kita. Jadi iblis iku sing ngongkon Gusti Allah. Lah, malaikat juga begitu, cuman secara syariat ini di antara 1 dan 2 itu seperti bertolak belakang. Kalau malaikat ikut diutus membawa hidayah untuk menuju Allah, kalau malaikat itu diberikan tugas untuk menyesatkan semakin jauh dari Allah. Ini bagi kita yang masih membedakan di antara 2. Mohon maaf. Ini sudah pernah kita alami. Lewat jalur malaikat, jalur api jenengan taat hukum syariat. Aku bertanya, sholat bisakah kau sampai Gusti Allah? Telea. Ngerti telea? Niku ya napa bahasa mriki? Nek cara telekan niku walus lho basa teng mriko. Kula niki nek ngadepi wong Jogja niku ibu ngoten. Kula wis ngomong walus menurut kula tapi mriki kuasa. Teleka iku ngeten, embelah niku lho. Mboten mungkin. Mboten mungkin. Apalagi jenengan lewat jalur setan. Yang semuanya itu dari Allah kok. Mboten saged. Dan itu memang rumus kita di dalam hukum hukum syariat memang gitu. Diberikan jalan akses yang terbaik lewat malaikat pun itu kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Apalagi dikasih jalan lewat setan. 1. Tapi kalau jenengan sudah tidak membedakan antara 1 dengan 2, antara malaikat dengan iblis, artinya ini dari Allah semuanya, yang mengutus mengizinkan Allah untuk kita sebagai ujian, maka sampean tidak akan menyaksikan makhluk rupa setan apabila itu perkara jelek, dan tidak melihat makhluk rupa malaikat apabila laku api, tapi jenengan ati menyaksikan siapa di balik itu
fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Artinya di setiap seluruh makhluk siapapun sebetulnya di balik layar itu ada Allah. Pundi sih wujude? Yaiku sing ora iso kok sawang sarana mripat dohir. Cara sakniki ngeten. Kula mripat dohir ketok buku, ketok maca. Pundi sing gak ketok mripat dohir? Itulah wujudnya Allah. Itulah maksud fi kulli mukawwanat. Makanya saya sering iki lho Pak. Ngeten lho. Niki kan mripat dohir kan nyawang kosong. Ya iki. Wis cetha nggih. Ini akan nyata la ilaha illa anta la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, nyata kewujudannya manakala jenengan pakai ainul basira meripati hati niki lho dulur ngaten lho. Maka meripati hati jikalau menyaksikannya justru sing kosong itulah sing maujud. Sing maujud ngeten iki lah sing kos. Wis, cetha mboten? Ya wis, cetha ya diteleh. Jadi yang namanya iblis atau malaikat iku nazala mboten nafahtu atau nuzila. Jadi diturunkan, diizinkan, ditugaskan, bukan ditiup. Dari surat An-Nas Nikolo wau. Jadi dialah yang membisikkan di dalam dadamu manusia dari unsur jin dan manusia. Unsur jin berarti kehendak apa di dalam dada. Sedaya niku la nas ya wujud sampean. Makanya apa kehendak? Dikatakan minas syaiton berarti kehendak yang miturut syariat iku melanggar aturan agam. Contoh ning atiku ana karep nyolong, ning atiku ana karep elek lah pokoknya. Berarti yaitu wujude aladi rupa jin ketika saat secara fisik nyenengan ngelakoni yaiku anas. Berarti wujud sampean kali kula asline nggih niku pun. Iku maksud ada sifat karakter sampean kali kula, karakter sifatiku. Dalam ayat lain ulaika kal an'am balhum adol, mereka itu seperti kilpat sikil papat. Ngoten ya, itu sepundi melihat ini. Nggih. Jadi Pak, niku cara Allah tidak meniupkan seperti tiupan terhadap manusia, akan tapi apa diturunkan atau diutus, ngoten bahasane ngoten, mboten diturunkan. Kalau diturunkan atau diutus berarti sebelum kalimat diturunkan atau diutus sudah ada toh, sudah ada. Makanya manusia ini lebih dahulu jin, iblis ataupun malaikat. Bahasane ngeten. Gusti Allah itu manggil Sayyidul Malaikah yang disebut Ajazil. Apa penasehate malaikat? Dawuh ngeten. Hei Ajazil, Sayyidul Malaikah, kumpulno seluruh malaikat-malaikat iki. Aku pengin dawuh. Nggih, dikumpulno Pak Bu. Ret. Basa wis kumpul, Gusti Allah dawuh. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Rungokno nggih malaikat kabeh aku tak dawuh, aku arepe ndadekno nyiptakno makhluk rupa menungso sing kok tak dadekno pemimpin di muka bumi. Semuanya malaikat niki setuju kecuali Sayyidul Malaikah yang disebut Ajazil yang nantinya disebut iblis. Berarti sadurunge malaikat ada, sadurunge manusia ada, malaikat sudah ada. Paham nggih? Makanya diturunkan. Jadi diturunkan untuk menguji sampean kali kula.
kira-kira ati iki menyaksikan siapanya, menyaksikan Allahnya yang melakukan ataukah menyaksikan makhluknya yang melakukan. Gak usah doa-doa sak mangki. Jenengan iki mandang kula iki nyawang makhluke apa urip sing ana kula. Nek sampean iku nyawang urip sing ana kula berarti inilah asyhadu alla ilaha illallah, berarti guru sampean iku guru sing ora iso mati, yaiku Gusti Allah. Nek nyawang dateng kula, iman kali kula makhluk, kula iso mati iso nulung dugi pundi? Mboten saged. Oleh sebab itu carilah guru sing ora iso mati, yaiku mung Gusti. Lah guru iku ning awak sampean piyambak mekaten. Nggih, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, saya mau bercerita, ada dua peristiwa sekaligus menjadi pertanyaan. Waktu itu ketika usia saya masih kelas 2 SD, saya ada kerentek kuat di hati itu untuk perintah sholat. Kemudian saya sholat Gus. Tapi waktu itu saya nggak tahu sholatnya apakah benar apa tidak. Yang penting ketika lagi bermain sama teman-teman sebaya itu ada kerentek untuk sholat di hati, kuat sekali. Kemudian saya keluar dari rombongan anak teman-teman terus sholat. Setelah sholat itu hati saya luar biasa rasa enaknya waktu itu saya rasakan, karena tidak bisa menggambarkan enaknya, saya menistilahkan seperti jajan yang enak. Waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman yang sebaya. Tapi saat itu jenengan tahu sistemnya Mi'raj, sudah tahu ya? Sampun. Oke, lanjut. Yang kedua, setelah 30 tahun lebih sholat malam duduk, dan saya itu kayak goyang-goyang dulu gitu Gus, kayak ada pas itu, terus kemudian mumbul terus, agak lama itu mumbul. Saya waktu itu ya tidak takut juga, menikmati lah waktu itu, seperti orang nyun saya kayak mabuk tuh, kayak mau lepas itu, akhirnya ada yang lepas betul dari badan saya itu terus ke atas itu sampai alam yang tidak jelas, kosong gitu Gus. Nah kejadian itu berulang-ulang, itu yang saya alami, dan rasanya suasana hatinya setelah itu memang enak banget seperti saya usia kelas 2 SD itu, seperti itu. Yang kedua peristiwa itu, nah itu menjadi pertanyaan saya. Yang kedua Gus, setelah peristiwa itu memang saya ada rasa kangen sekali untuk mengulang terus setiap sholat malam, mengulang terus, dan secara manusiawi terus ada perubahan dalam sikap hidup saya. Yang pertama, kok saya waktu itu diberikan semacam apa ya memahami, maksudnya gitu, maaf menurut saya, kita ketika ada teman membaca Quran, kita memahami artinya yang dalam satu. Bahkan ketika kita kuliah, waktu itu saya masih kuliah menurut saya, ada ilmu yang saya tidak pelajari juga kita diberi pemahaman. Tapi yang nyun sewu yang agak ekstrim mungkin ini agak enak juga sih, nyun sewu. Peristiwa mumbul saya itu bisa saya manfaatkan ketika ada suasana zikir, apa selawatan, terus saya ya ketika menikmati itu yang begitu. Tes Nyon sewu Gus, ketika menikmati selawatan, apapun selawatannya atau zikir rame-rame itu, suasana ruh saya seperti itu lagi Gus, mumbul gitu seperti itu. Dan suatu saat ketika ikut
ziarah ke makom seperti itu kan, kelompoknya itu baca tahlil dan sebagainya. Saya diem aja, setelah baca saya diem, istilahnya istirahat asrar. Nah kami juga mengalami seperti itu, dan kemudian ada pesan non sewu, ini pesan dari yang kita ziarah itu, yaitu yang saya ingin tanyakan. Itu ada terjadi berapa kali. Yang pertama, pesan dari yang sudah dimakamkan itu kok bisa berpesan kepada saya itu, Gus. Nah saya mau nyampaikan kepada yang masih hidup, saya itu ya nggak enak, ragu-ragu percaya apa tidak gitu maksudnya. Jadi itu Gus nun sewu, peristiwa itu menjadi pertanyaan. Monggo dengan menjelaskan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si salib ketika suluk itu mesti melewati yang namanya alam mukasafah, seperti jenengan alami kalau wau, bisa berinteraksi dengan orang yang jenengan ziarahi, atau bertemu dengan apa yang selain daripada Allah. Apakah termasuk ketemu Kanjeng Nabi, apakah ketemu para malaikat, surga, neraka, dan itu semuanya disebut sebagai alam mukasafah. Alam di mana terbukanya pintu gaibnya makhluk, niki disebut alam mukasafah. Dan semua salik itu melewati itu, Pak. Tapi pertanyaannya, dibuka enggak pintunya itu setiap diri salik enggak sama. Kadang juga dibuka, kadang juga dibuka. Kadang dibuka, kadang tidak. Bagi yang tidak dibuka, bersyukurlah panjenengan. Sebab apa? Sebab itu bukan tujuan salik untuk mendekat bertemu Allah, enggak. Sebab ngeten, Pak, kebanyakan konco-konco sing boten membawa sirul asrar tatkala itu dibuka, pada akhirnya mengecewakan, menghambat dari perjalanan si salik untuk nuju ngalam musyahadah bertemu Allah. Niki mayoritas konco-konco thariqah, mohon maaf, sebagai pelaku salik ketika suluk nggak akan bisa sampai wusul atau alam musyahadah tatkala kita masih terpengaruh dengan isi di dalam alam mukasafah. Bahkan di dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh ngeten, iku duduk tujuanmu, ojo kok penting no. Tapi mesti jenengan ngelewati. Mesti ngelewati. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di dzikir sirul asrar. Sejauh mana jenengan kali kula faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, memegangnya sejauh mana? Ada di situ. Kalau sampai iku memegangnya hanya di alam muhadharah, ketika alam mukasafah iku lepas, nggih mohon maaf, ibaratnya wong ngeten, orang yang naik tebing awalnya itu megang rapet taliku, terus bosok di tengah-tengah belum nyampak sampai lepas, sampai teng pundi? Bisa naik ke tebing apa jatuh? Pasti jatuh. Pasti jatuh. Kanjeng Nabi nopo kok atik ana malaikat muqarrabin sing nyetir buruk iku. Lho Kanjeng Nabi ben gak lepas. Sebab buruk niku liar engko. Dzikir niki lho Pak, nyuwun sewu, liar. Nek mboten di utus Allah warid terhadap dzikir, sampai dioncat lancitno dzikir. Akhirnya tujuannya mboten fokus ke Allah, ke karomah nanti.
Jatuhnya alam mukasaf. Lho enak Pak ning alam kasafa iku. Nek urusan donya ngono wis enak pol. Pengin napa? Keturutan. Donga nggih mandi, ya toh? Ucapan ya mandi. Ben dina sampeyan niku jagongane nggih ambek para malaikat. Kurang enak piye? Nggih? Tapi endingnya jenengan kalih kula kecewa di belakang kemudian. Kecewa. Bundi kecewaannya? Tidak sampai pada Allah. Karena terpengaruh di dalamnya. Lah sekarang apakah saya itu yang ngalami koyok ngunu seperti itu? Apakah saya sudah dikatakan wusul di makom musyahadah bertemu Allah? Tondone ngeten, tondone. Kula tidak mengatakan saya jenengan sudah sampai atau belum. Ndak, etika saya harus menutupi kewalian jenengan di mata Allah, lebih-lebih di mata manu. Ngeten jawaban kula. Tatkala jenengan ngalami perkara seperti itu, kok yo ati sampean la yarauna li anfusihim syai'an, jenengan sudah tidak mengakui diri sampean itu ada. Oke. Berarti kebalikannya, kalau masih ada keakuan diri kita yang berkomunikasi atau yang lainnya, maka belum oke. Ngerti belum oke nggih? Belum musyahadah. Yes. Yang kedua, yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang kedua itu kalau disebut oke, hanya satu, aku iki jadi sing ngucap langsung diucap, dan yang berlaku itu cuman akunya Allah. Lah iki oke berarti. Tanda lagi kalau sudah oke di musyahadah, tatmainnul qulub, asli jenengan itu merasakan. Artinya merasakan apa? Hati sampai damai. Tapi bukan jenengan yang merasakan. Wong jenengan kali kula sebagai makhluk wis tiada kok. Berarti yang merasakan dan yang dirasakan sinten? Allah sendiri. Artinya apa? Zikir mulai awal sampai akhir buruk iku mesti parkir. Berarti jenengan wis gak butuh zikir, karena jenengan sudah tidak ada. Yang ada cuman yang ada, yaitu Allah. Gak mungkin Allah butuh zikir. Ibarat sampai wis tutuk loteng, ondo wau zikir wau sudah wis gak tangguh. Kados niki ondo niki munggah nang loteng penghubung. Gak mungkin. Yang namanya tangga itu sampai jemunuk nonggone ndukur loteng. Jemunuke wonten nisore loteng. Niki tangga nih. Loh, iki cuman penghubung aja antara alam bawah dan alam atas, antara alam malik dan alam alam malakut, alam dunya dengan alam akhirat. Loh, batas itulah yang disebut Sidratul Muntaha. Niki gak mungkin isok tekan dukur malaikat atau buruk mboten angsal. Aturan yo tetap di sini menunggu Kanjeng Nabi Muhammad. Ibaratnya cara jenengan zikir itu akan berlaku kembali jikalau jenengan iki posisi diturunkan lagi. Turun tujuannya kemana? Ke dunia. Mengapa? Illa rahmatalil ngalamin. Terhadap sinten rahmat itu? Keluarga sampean. Berarti jenengan kalau sudah di situ turun, wajib menyampaikan ini terhadap keluarga jenengan, anak dan istri, tentang kabar apa yang jenengan dapatkan. Artinya mendorong, memberikan terhadap anak dan istri atau suami atau orang lain tentang masalah pentingnya mi'raj, pentingnya jenengan suluk supaya bisa sampai ke wusul mekaten nggih.
Dilanjut, monggo ngajeng niki wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten badhe nyuwun pirsa Gus. Saya sudah beberapa kali sering mendengar itu istilah suluk dan salik. Ada yang pernah menerangkan itu kalau suluk itu perjalanan seorang hamba menuju Robnya. Yang menjadi pertanyaan bagaimana suluk itu tidak sekedar ritual, tapi sebuah transformasi yang mempengaruhi batin, pikiran dan perbuatan. Terus kaitannya dengan suluk itu dengan kehidupan dunia modern. Misalnya bagaimana penerapan suluk itu di dalam kita itu bekerja. Matur nuwun Gus tausiahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suluk zaman sekarang, di mana kita itu menghadapi globalisasi dunia. Bukan harus globalisasi dunia itu hiruk pikuknya dunia kita tinggalkan secara fisik, enggak. Terus bagaimana sistemnya beliau Rasulullah ketika saat di tengah-tengah dunia sehingga hati itu tidak mudah terpengaruh. Pun kula sampaikan, tapi pertanyaannya tergantung jenengan purun ngelampahi napa mboten. Terserah. Berhubung ada pertanyaan, maka ini kami jawab sesuai dengan apa yang pernah dijalankan oleh Kanjeng Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang tadinya biar suluk itu tidak hanya menjadi ritualitas rohaniah kita saja di tengah-tengah kita itu tengah malam atau di tempat-tempat di mana kita itu sudah tidak berinteraksi dengan dunia, maka di situ daiman ngelanggengake ati iku fikuli nafsin ing dalam setiap napas tentang apa? Dikron, dikir yang mana sirun, yaiku dikir sir wasirul asror. Niki. Jadi ati sampean kudu terus ngucap Allah, 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 tahu terus. Nah niki lah. Dalam kondisi kerja gitu. Sambil menyertakan sirul asrornya. Merasakan kehadiran Allah, sinten yang mendikirkan jenengan ngucap Allah. Kembali lagi, itulah hidup dalam diri jenengan. Ini caranya jenengan ini untuk melakukan ritual secara rohaniah di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia. Itu caranya, hanya sederhana. Cuman tinggal pertanyaannya mau atau tidak. Tapi ingat, awal-awal jenengan melakukan itu konsentrasi jasmani kerja hilang. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasinya apa? Ekspektasinya nggak sesuai. Misalnya ibaratnya jenengan nyoder A keliru B, buyar pun. Jenengan misalnya naik motor tujuannya nang alun-alun keliru nang masjid. Loh, sampean gak usah takut. Iso gak takut sampean kedah duwe pedoman gini. Sopo sing nglakokno runu? Paham ya? Ini awal-awal memang seperti itu, Pak. Pasti niku. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, boten terkontrol nanti. Terkontrol. Sesuai dengan tujuan jasmani kemana? Yaitu tujuan jasmani kerja. Ya sampean dugi pabrik, dugi kerjaan. Tapi nek tadi isok-isok sampean dugi kolam pancing. Wong kula ajenge mancing mboten sida kok. Ngantuk kula tawur wis turu wis ngene. Jane wae ajenge mancing wonten kolam
pancing, tapi kolam pancing iwake mboten asal dibeto mantuk. Nggih niki kula tumon sejarah, kula mulai mancing, mulai biyen awal sampai sakmene ketemu kolam dipancing iwake mboten asal go mulih. Ya iku ning Jogja. Kok iso? Nggih bayar, tetep bayar. Tapi kok gak oleh go mulih iku piye? Kula mboten saged mudeng niku akal kula. Sebabnya mulai yamon sampai yamin kula mancing niku angsal dibeto mantuk ulama. Mboten asal petugas dikon nyengklung meneh. Men semerap anggene sampean. Dereng nggih. Umi sing semerap niku. Ulam ini ageng-ageng ngoten. Wonten ulam sumbro. Mas niku lho ageng niku nggih. Nggih wonten patin. Iki piye to? Bayar tetep. Tapi mboten angsal beto. Kula mboten saged mikir kula. Nggih, pun. Jadi Bapak Ibu tetep sampean nanti awal-awal belajar membiasakan dzikir niku mau sing jenengan tangkletake secara hukum jasmani pekerjaan sampean enggak terkontrol. Alias keliru kabeh. Tapi sampai gak usah khawatir, nanti pada saat waktu yang sudah Allah tentukan, Allah kontrol. Allah terkontrol sampai mengki. Sing asali kumang sampai budal kerja, keliru nanggone kolam pancing, niki mengki nggih. Mboten, kerja ya kerja. Tapi ruhania sampean jujur mawon, mboten saged lepas. Tentang dzikir sekalipun itu hanya satu nafas. Dengan sendirinya akan otomatis bunyi sendiri. Paham ya? Niku carane. Nggih. Wonten boleh? Monggo. Ibu mungkin, monggo. Niku Bu, mikir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki napa Gus, kula nggih mboten benten jauh kali Bapak isik sebelumnya niki wau. Pas dikala napa nggih mesti nggih munggah ngeten niku napane munggah niku kan riyen tahun 2001 jenengan pernah sanjang kali kula pas pada waktu itu jenengan ngertos napa-napa pokoknya jenengan fokusnya ke Allah dan akhirnya nggih kula fokusnya Allah sampai teriki entane meng Allah sampai saya lupa dengan diri saya sendiri ngeten niku. Terus jenengan ajarke saya praktek, saya meresapi, merenungi, merasakan pas di kala sepi ngeten niku kok akhirnya ngeten niki Gus pertanyaan kula kok sakniki kaya dadi tiyang sing leleh luweh ngoten niku. Maksudnya dalam artian cuek ngeten niku dalam artian ki saya tidak peduli selain itu kepada Allah ngeten niku lho. Dadi saya leleh luweh ngeten niku dadi ketika orang mencaci saya, ya saya nggak apa-apa, itu mungkin yang menjalankan Allah sudah begitu. Ketika saya dikatain orang gimana, ya sudah nggak apa-apa. Jadi di hati saya itu tidak ada rasa sama sekali benci, rasa sama sekali jengkel, rasa amarah kayak gitu Gus. Jadi saya kayak leleh luweh, kayak tidak punya apa ya, kata orang nggak pernah punya keinginan target atau apa, misalnya kan orang kan oh ini loh umur segini harus punya ini, kok saya jadi kayak enggak, itu tuh enggak kayak enggak apa ya, enggak pengen kayak gitu loh. Jadi kayak saya itu kayak ya sudah apa adanya gitu loh, maksudnya yang penting Allah ngaten niku. Nggih. Niku pripun nggih Gus maksudnya? Nggih pun niku mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika memang betul-betul satu hamba atau salik itu menjalankan apa yang menjadikan kewajibannya yaitu berzikir, maka apa yang ada di dalam hati kita yang namanya sifat basariah. Apa sifat basariah itu? Sifat yang miturut manusiawiyah secara logikanya. Ini akan Allah ganti dengan sifat namanya basiroh.
Gampangane sifat basariah sifatnya kemanungsan. Basiro sifatnya kepengeranan, ketuhanan. Artinya apa? Sifat manusiawiyah itu wajar, hati sakit ya, wajar. Menungso niku duwe hasud, riya, takabur. Iku sifat yang dicela-cela Allah itu wajar manusia itu. Lah, sifat yang seperti ini bagi si salik akan Allah ganti dengan sifat kepengeranannya Allah. Artinya kalau iku mang gampang amaroh, muring-muring, ngamuan, iku Allah ganti dengan sifat basiroh Allah. Berarti lawan katanya penyabar. Lah niki niku pun otomatis Bu. Itu salah satu tanda gantinya sifat basariah menjadi sifat basiroh, petanda salah satu di antara hamba itu sudah Allah cengkeram ruhaniyahnya di dalam singgasana. Kok umpama Gusti Allah niku duweni sifat ngapunten ya, yang sifat pada kita jengkel, dunya ket biyen niku pun diringkes Pak, pun digulung pun. Sebab apa? Saya lihat semua manusia mayoritas hatinya lalai pada Allah. Lha Gusti Allah lho sik sabar. Tak enteni ae wis, mbok menawi arepe matek terus top. Lah, pun niki wonten sejarah ngeten. Beliau Nabiullah Ibrahim, mengapa Allah menyuruh beliau itu untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail? Padahal itu putra kesayangannya. Mengapa demikian? Karena wakilah diceritakan pernah Nabi Ibrahim itu Pak, ketika alam kasab dibuka, tahu si iki ahli maksiat, nggak rusakin dunyo si ai mau. Ngapunten, mau limo ngerti nggih? Ya selakune niki. Terus kanjeng Nabi Ibrahim, beliau iku Khalilullah, kekasih Allah. Dungane iku mang salah satu diijabahi, nyuwunang Allah Gusti sampean pateni niki pun. Cek mboten damel rusake donya. Iki nek menurut pandangan syariat kan pun bener Pak nggih. Tapi pandangan hakikat sik salah. Adanya Nabi Ibrahim meminta Allah untuk membunuh hamba Syi'at tadi. Syariate pertimbangannya cekak bikin kerusakan. Nggih dipateni mek Gusti Allah. Lalu si coba Ibrahim tak kongkoni mbeleh anake. Diperintahkan Pak. Ketika saat pedang niki mau diseleh ning gulu, terus Nabi Ibrahim atine kronto-ronto. Ngerti kronto-ronto Pak? Nalawangsa. Kronto-ronto niku cara wong wis ora iso nglakoni wis yo nalawangsa. Gusti niki lak putra kula sih. Buah kesayangan kula. Kok jenengan tega ngengken kula nyembelih putra kula. Langsung disentak. Munadi niku teko. Mboten cak munadi lho ya. Swara tanpa rupa. Elinga waktu zamane aku duwe kawula sing nyetakno kawula iku aku mung wae tak lakokno ning maksiat awakmu protes aku kon mateni iku ya elek-elek oh ya kawulaku cara iki ya anakmu Ismail piye rasane pun gak iso jawab Pak Nabi Ibrahim. Dadi ibarate keringetan iku sak jagung ndrotos. Nggih dilakoni tenan supaya iki cekak nyalai aturan syariati. Gusti Allah akhirnya ganti Ismail, Nabi Ismail dengan domba. Cek gak ngelarak no atine Nabi Ibrahim. Gantilah domba, ditariklah Ismail nanggone artine apa? Apa tah ya secara fisik nyembelih boten. Ngeten lho pengertiane asline. Ning jero dada sampean niku ana wedhuse.
Sifat-sifat sing kilpat mau. Nggih. Iku beleo dulur. Faktulu anfusakum bittikhatikumul ijla. Patenono. Sebab awakmu telah mengadakan selain Allah. Yang disebut apa? At-tauhuta ing tauhid. Blen. Carane belah apa? Adakan ritual namanya tazkiyatan nafsi. Bebersih diri. Berarti dalane dzikir lagi. Dzikir nafi isbat, meniadakan selain Allah di dada, iman, dan menetapkan hanyalah Allah. Berarti gini kuwau bu sifat basirah. Pun lah cara kula motivasine ngeten, pun sampai kuati sifat basirah yang sudah Allah letakkan di dalam hati sampean. Ingat, sifat basirah itu tidak akan diletakkan hati seorang hamba kecuali mereka itu dengan mujahadatun nafsi terus tekun berzikirnya. Baru di situ sifat basariyah diganti oleh Allah menjadi sifat basirah. Mekaten. Lanjut. Ibu sik menawi sik wonten sik jam 7 nih. Pun ready tenang mawon mengki saged wicanten mengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kula singkat mawon Gus. Alif lam lam ha niku maknane napa? Alif lam lam ha. Lam lam ha nek digabung Allah. Nggih. Ngoten. Allah. Umpama alife iku diilangno dadi lillah. Lam pertama diilangno dadi lahu. Lahu lame diilangno dadi hu. Hu nek diilangno saged ngomong ampean. Mboten. Apa maksudnya alif lam lam ha? Pun seluruh aktivitas alam dunya kabeh kula cecep datang aktivitas satu yang disebut as-shalah. Salat yang tak maksud di sini bukan nyun sewu, bukan jungkar-jungkir sampean, bukan. Maksud salat di sini bukan ad-doa meminta, ndak, tapi yang kumaksud salat ini adalah fa'buduh, menyembah. Menyembah yang kumaksud prosesi anta rabbi wa ana abduka, jenengan pangeran kula kawula panjenengan mung ana loro. Ini pun belum sempurna. Sik ana kawula, sik ana Gusti. Isoke sempurna wis gak ana karo-karone gak ana. Bahasa lafat nek alif lam lam ha iku wis gak ana, itulah kebenaran yang sebetul-betulnya. Wis, bingung sih sampean. Ya ora apa-apa. Tapi ingat, semua itu ada prosesnya. Alif adalah minangka ngadeke wong salat. Lam pertama minangka rukuke wong salat. Lam yang kedua minangka perumpamaan duduknya wong salat. Terus hak yang terakhir adalah sujudnya yang lam yang kedua adalah sujudnya wong salat. Hak itu adalah duduknya wong salat. Artinya apa? Di dalam aktivitas berdiri apapun, berdiri salat atau berdiri kerja atau apapun ya, atau jenengan jongkok rukuk, bahasane rukuk, ataupun sampai iki sujud dalam hal apapun, kepala ditaruh paling bawah terus duduk, gunakanlah itu adalah untuk nyawiji. Berarti berdiri, jongkok, sujud, rukuk itu adalah fasilitas jalan untuk bertemu Allah. Paham ya? Motivasi saya terhadap
maksud pertanyaan ini itu ada di surah Ali Imran ayat 191. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Bahasa ini sederhana di situ. Ingatlah kau terus pada Tuhanmu, tegesi dzikir, baik dikala kau berdiri, baik dikala kau duduk, dikala kau berbaring. Bahasanya cuma 3 di situ. Berdiri, duduk, berbaring. Antara sing sujud tadi tidak disebut, rukuk juga tidak disebut. Cuman yang disebut adalah ketika saat jenengan berdiri, duduk dan berbaring. Maksudnya sama sebetulnya. Bapak Ibu, kalau jenengan betul-betul menggunakan huruf 4 ini ya sebagai jalan untuk bertemu Allah, dikatakan bertemu Allah manakala alif, lam, ha itu sudah tiada. Dikatakan bertemu Allah, jenengan itu nanti kalau sudah tidak berzikir. Artinya apa? Dzikir sampean kali kula wis gak rumangsa jenengan kali kula sing nggih. Salat sampean kali kula wis gak rumangsa dodo sing sinten? Ya aku Allah iku. Yang berlaku hukum di situ. Jadi kita sudah tidak mengakui kita yang salat. Sehingga kalau boleh saya katakan, salat itu hukumnya wajib, tapi lebih wajib kok tinggal no. Artinya nopo? Ketika jenengan salat, iki bentuk ngelakoni wajibnya perintah salat. Hafidu ala sholawah, wajib. Tapi ketika salat, jenengan wajib ninggal no pengakuan diri yang bisa Iki lu maksud kula, paham nggih? Apabila ini sudah jenengan jalankan dan betul-betul sampai dikatakan bertemu Allah, pasti seperti ini bentuknya apa yang ada di dalam dada jenengan. Sehingga nggak mungkin huruf 4 ini akan tetap sampai bawah ketika jenengan dikatakan sudah bertemu Allah. Mboten mungkin. Makanya saya katakan alif apabila hilang berarti lillah. Nek tadi kan kalau masih ada Allah berarti nama kalau belum hilang. Kalau sudah hilang berarti lillah. Lillah itu karena Allah. Berarti jenengan iki masih ada 2. Aku gerak sebab digerakno Allah. Berarti inilah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau ini lam pertama dihilangkan, tinggal apa? Lahu piye? Ya semung Gusti Allah. Kedue Allah. Berarti tauhid la ilaha illa ana. Berarti jenengan iki ngapunten ingkang kathah ning dodo iki wis gak ada pengakuan diri. Tapi sih ada pengakuan akunya Allah. Kalau ini lam dihilangkan tinggal hu. Hu itu berarti sudah nggak ada. Artinya mana anta Rabbi wa ana abduka, yang tadinya akunya Allah sudah tidak ada. Diem wis nggak ada, udah diem wis nggak ada aktivitas. Berhubung wong namanya biji kacang iku ditandur supaya cukul ada kehidupan cara syariat sampean kali kula, maka wajib anak Allah munculi. Karena di dunia jenengan ditaruh di dunia lagi, kecuali jenengan ini sudah tidak diturunkan lagi ke dunia, ada di alam akhirat terus menerus, ya diem sudah, nggak ada protes. Berarti gimana? Ya ampun, sudah selesai. Entek hukum itu dunya. Berarti jenengan wes tumon ta Pak Bu ning kuburan iku sampean teri sampean apa kirim namanya soto terus ditampani. Sing nampani mungkin penjaga
kuburan kunci juru kunci. Gak mungkin sing mati akan menerima. Wis mboten berlaku. Ditui uang yo diem, moh dan lain sebagainya, moh pokoknya sudah diem. Makanya tadi saya katakan untuk belajar ada di situ. Ayo kita sing sering tidur. Tidur iku sebabe belajar mati. Nek hanya sekedar sampai tidur buat kesel ngoten ya pek mawon. Gunakanlah tidur untuk kholwat pada Allah, pembersihan diri dari perkara hiruk pikuknya duniawiyah. Wis nek sampean niati teng mriku, makane dungane ka bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kematian iku jenengan Gusti ingkang nguasai, kehidupan yo jenengan sing nguasai. Kula tidur mati berarti jenengan sing mateni, kula bangun utawa hidup jenengan yang menghidupkan menghidup pun sumeleh ten mriku. Inggih. Lasik wonten Ibu? Badhe tanglet sekedhik, Pak. Sampai dijakaken Bu, ngeten. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula badhe tanglet sekedhik, Pak. Orang yang sudah ketemu Allah itu ciri-cirinya bagaimana, Pak? Mohon dijelaskan. Sampun. Mboten takon pisan kaya nang di Jakarta iku. Jenengan pun ketemu Gusti Allah, lha ngono lah ya. Jakarta ngoten sampai jam 2:30 ngajine niku. Ya niki mengke sampai subuh koyoke. Nggih, masalah benjing kula mantun subuh langsung kerja besok niku. Ciri-ciri seseorang rohaniah maksudnya ya, itu dikatakan liqo dan bertemu Allah. Sering sebetulnya ini sudah saya sampaikan. Tidak harus orang itu kemana-mana mesti kopiahan, sarungan, boten. Tidak harus macake dohiriku di pandangan manusia itu mesti apik, tidak harus. Itu tidak bisa dijadikan sebagai barometer utawa patekan ciri. Ngerti patekan ya? Boten saged. Karena ini urusan rohaniah. Tandane ya napa? Hati seseorang itu ketika saat diletakkan di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia, hatinya tidak mudah terpengaruh dengan gebiarnya dunia. Contoh, jenengan kali kula ini punya tetangga itu bisa beli ini, bisa beli itu. Hati sampai ini nggak ada hasud, iri, mboten wonten. Wah enak bae dadi wak lurah ya. Bendina cekelane dhuwit. Niki lho Pak, duwike masyarakat, Pak. Asli nih. Enak bae. Loh, kita membanding-bandingkan itu. Hati tidak ada di situ, Pak. Enggak ada. Ini tanda kalau dirinya betul-betul dikatakan sudah bertemu Allah. Jenengan disakiti orang, hati sampean enggak sakit. Umumnya ya napa? Wah, loro nggih ya. Berarti sifat basaria wajar nek ati sampean loro sebabnya dilokne wong. Kalau ada orang memuja sampean ngelem, ati sampean seneng, wajar sifat basaria. Dan itu tetanda jauh dari Allah. Tatkala jenengan disakiti orang kok gak sakit, dipuja orang kok gak merasa pujo jenengan, maka salah satu tanda itulah disebut orang yang sudah bertemu Allah. Ngapunten, salah satu lagi diantaranya ketika saat sampai diweni takdir Allah gak penak,
garwa sampean iku nikah maneh. Wis gak enak niki nggih. Gak enak pol kanggo wong wedok nggih ya, Bu. Terus ati sampean iku sanjang. Pak sampean jak rene. Ayo seduluran, kok atine gak loro. Iku tondo jenengan ketemu. Nek ati sampean iku nebyak. Muring. Ngapunten Kang kathah ya. Kula mboten kok ya ngomong nyindir wong liya, mboten. Saya bicara atas pertanyaan Ibu, ya toh? Tondo salah satunya diantaranya ketika kita menghadapi takdir sekalipun notok gak enak. Paling notok nopo? Ya niku wau. Cara bapak paling notok apa? Garwa minta pisah. Niku notok nih. Pol notoke gak enak lah ngoten nggih. Sampeyan takok bapak lah. Lah hati sampean kali kula niki mboten ana rasa sakit. Iku tondo kalau jenengan iku salah satu tanda kalau sudah ketemu. Pertanyaannya ngoten apa mboten? Nek mboten berarti aku sik durung. Lah ngoten nggih? Berarti aku sik durung. Dikembalikan pada sifat manusiawiyah kita. Ngapunten ingkang kathah, estu ngapunten. Siapapun kita, siapa sing ingin mendapatkan takdir gak enak? Gak ada. Leres? Sifat basariah kita sebagai manusia, siapapun kita, nek iso ojo pun sakniki kula bangsulno, sing ngatur iku Gusti Allah apa makhluk? Nek sampean jawab sing ngatur Gusti Allah, upaya apapun jenengan kali kula gak dadi manfaat. Justru malah dadi ati loro. Nggih napa mboten? Ati loro. Apalagi ibu dikhianati. Piye Bu, loro enggak ning ati? Dikhianati bapak. Sakit napa mboten? Pasti. Bapak pun saya tanya pasti seperti itu. Karepe menungso iku ojo Gusti iki loro. Lah ngoten nggih? Tapi berhubung sing ngatur Gusti Allah, Allah pasti punya maksud di balik itu semuanya. Yang kita tidak menyadari, akhirnya kita jatuh sakit. Hati jatuh sakit. Tapi kalau kita nyadari mengapa Allah itu kok memperjalankan suamiku, istriku seperti itu, kalau jenengan sedikit saja menyaksikan hanya Allah di balik itu semuanya, pasti Allah akan memberikan kabar ngene lho ngger maksude. Iki tak dadekno ngene iki supaya atimu tambah kuat tauhidmu menyang aku. Nyun sewu Bu, estu nyun sewu Bapak. Apa yang kita banggakan di dunia ini pada akhirnya berpisah badan. Berpisah deh. Kita tidak ngomong melibatkan orang lain, diri kita saya sendiri. Waktu kita umur 25, umur 30, sing laki yo gagah ganteng koyo Arjuna, sing perempuan cantik koyo si Sri Kandi. Tak takoki jenengan tatkala sudah umur 90 tahun kekal mboten niku wau. Pun berpisah. Nggih leres nggih? Maksud saya gini, carilah yang kekal abadi di balik itu semuanya yang mana. Itulah yang gak pernah berubah. Ternyata jawabannya adalah Allah Subhanahu. Nek jenengan sudah geser teng mriku Pak Bu, nyun sewu bau. Sifat basariah logikanya terhadap diri kita akan diganti Allah. Akhirnya jenengan sabar, jenengan iki tawakal. Jadinya begitu. Akhirnya suasana ati sampean iku boten dadi rokok, malah dadi swarga. Boten panas, malah bahagia. Wis ta Bu, jane susu lak remek-remek dhewe ya. Bapake lak remek-remek dhewe.
Jarno yang remak-remak dewi. Orang yang menghina jenengan biarkan, udah biarkan. Akhirnya toh mati dewi. Nggak wis sadar mboten ngilokno. Niki sampun terjadi pada diri saya Bapak Ibu. Tahun 2007 bagaimana masyarakat menghina saya. Lebih-lebih tokoh-tokoh agama, ya tak? Yang notabene itu hanya di syariat. Ngatain ajaran tauhid ini saya bilang apa? Membenci saya dan lain sebagainya. Tapi ketika saat sudah masuk tahun 12 akhir, awal 2013, beda Pak. Beda. Akhirnya apa? Berarti orang yang membenci terhadap kita karena dia tidak paham. Paham? Belum paham. Orang yang berjalan oleh karena matanya buta di depan nggak tahu ada cagak ditabrak, itu nggak salah menurut kami. Karena mereka tidak tahu. Andai kata tahu, dia pasti tidak akan menabrak cagak itu. Andai kata beliau tahu bagaimana kebenaran di dalam tauhid dan kebenaran Allah, orang tidak akan mencari hatinya cinta kepada selain Allah, justru akan hanya mencari cinta hanya pada Allah. Ngoten Bu nggih? Jadi itu salah satu tanda. Jadi bukan orang itu mesti kemana-mana sarungan, iku wong sunat gak waras, ngoten niku. Jadi beliau itu kadang nggih jualan cekak, bisa jadi dia juga ada di sawah macul-macul. Tidak harus dia itu kemana-mana bawa kitab, tidak harus mereka itu hafal Quran, tidak harus dia itu pinter baca kitab. Enggak, justru sing akeh sing koyok ngono iku nggapleki. Ngerti nggapleki nggih? Ngregetno. Kebanyakan mereka beliau yang dikatakan ala inna aulia Allah itu Pak Bu, nggih ngapunten ingkang kathah, wong iku biasa-biasa wae. Ya. Sesuai dengan poksinya, gak laki gak perempuan. Kebanyakan ngoten lho niku. Mboten aneh. Ya wis sak wajare mawon. Itulah cara Allah menutupi kewalian sampean supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tak kira iki mang apa tibake kekasih Allah. Nek kita lihat di Quran, ciri daripada kekasih Allah, orang yang sudah tahu Allah hanyalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Dia hatinya tidak mudah sakit, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir dengan apa takdir yang Allah akan berikan. Mboten, karena hatinya sudah menyaksikan hanya semuanya adalah kewenangan Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Merekalah yang memegang ketakwaan. Apa takwa? Ilmu, amal, istiqomah. Mekaten nggih. Ibu sampun cukup? Bapak, Ibu tasik setengah melih, monggo nggih. Monggo mic-nya mana tadi? Mic-e? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam badhe tanglet kalian sekalian mohon bimbingannya untuk berbaiat agar supaya saya dalam menjalankan zikir nanti bisa lebih terarah. Karena selama ini kan saya hanya sekedar pengetahuan saya sendiri lewat YouTube, belajar dari situ. Tapi marmi manah menika mangke menawi sampun pikantuk napa nggih penjelasan secara detail saking Romo Yai mangke dos pundi, lebih kurangnya kan lebih ke baiat atau apa jenisnya itu mangke dalem derek Guson kados pundi nyuwun dipun pernahaken mekaten.
Sampun? Sampun, Nggih, matur ngeten. nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah jenengan iku beat, apa yang harus kita lakukan untuk memfokuskan diri kita betul-betul bertemu Allah? Cuman 2 di situ. Nanti kalau masalah beat, jenengan kagungan nomor kula, jenengan WA kula sampeyan nyuwun beat, mengki kula beat teng mriku. Ngoten nggih. Hanya 2 Bapak Ibu. Apa? Birriya doti wal azkar. 2 hal ini yang harus kita lakukan terus menerus. Birriyadoh, prihatin, itu ada kaitannya dengan jasmani. Ngeten. Tolong apa dari segi makanan, baik subhat, lebih-lebih perkara yang haram, jangan pernah dimasukkan. Nggih? Saya ulang, apa perkara baik subhat, subhat itu remeng-remeng antara halal dengan haram, ini ada di tengah-tengah. Satu contoh, sampe nemu duit ning dalan, piro-piro duit iku, uang ini kan bisa untuk dibelikan ini itulah, ngerti nah. Sampe nemu uang, jangan lekas jenengan makan. Boten terus uangnya dimakan, boten ditasarufkan, jangan. Sampai nunggu 3 hari. Dalam masa 3 hari itu ada pengumuman. Model sekarang pengumumannya lewat apa? Terserah jenengan. Uangnya siapa ini? Tapi jangan dituduhkan, ditunjukkan ciri-cirinya. Atau sampai menemukan barang dompet atau barang berharga di situ, jangan ditunjukkan di pengumuman itu ciri-cirinya. Ini aturan loh nggih, aturan. Ibarat dompet, duitnya ono piro, jerone ono apa wae, niku untuk menalangi orang yang ngaku bukan miliknya. Kalau miliknya pasti tahu. Oh iya, di dalam itu uangnya segini, terus ada barangnya gini, dia yang miliki mesti tahu. Kalau yang tidak tahu, kalau yang tidak memiliki, ngawur, mesti salah. Nah, selang 3 hari kok nggak ada yang mengakui, serahkanlah pada yang berhak. Hakim. Sopo hakime? Ya majelis. Majelis pundi? Mohon maaf, lembaga-lembaga yang berwenang. Yang berwenang maksud saya adalah manfaati terhadap umat. Berarti tamir masjid atau pondok pesantren. Bon, teng mriku. Berarti nanti kalau dimasukkan masjid, manfaatnya terhadap siapa? Seluruh umat toh? Umat, tidak hanya 1 orang. Bon. Iku subhat. Kalau haram, ya sudah, kita tahu sendiri. Haram itu bagaimana? Ya sudah. Ini menyangkut riyadoh, prihatin seperti itu. Lagi riyadoh atau prihatin hubungan jasmani. Jagalah setiap saat dan waktu. Kalau nggak berat loh ini, hadas kecil dan hadas besar. Artinya apa? Ketika jenengan iki ngandung hadas kecil atau hadas besar, lekas sucikan. Tidak menunggu besok dan besok. Ibarat kita Pak sudah bersuami, sudah beristri, ketika saat hajat pada istri kita langsung mandi, gak usah tidur nunggu besok, mandi. Karepe piye? Wong nek mandi sehat maneh, engko lak njaluk mah. Mboten ngoten. Artinya menjaga, itu guyon niku wau nggih. Menjaga kesucian hadas besar dalam diri kita.
Sing berat iku wudu. Estu berat nih. Ngentut batal, ngentut wudu batal, wudu batal, wudu. Apalagi jenengan kali kula punya penyakit beser. Waduh wis. Apalagi jenengan riyadhah bisa masuk pada baju. Ojo gampang gawe baju najis. Riyadhah di dalamnya iki nek ngomong riyadhah jasmani lho. Ya sing sering nganggo wangi-wangi. Pokoknya orang suka gitu loh ya. Niki masalah menyangkut riyadhah. Jenengan sering poso, sering luwe. Jenengan iki gak tilem nek boten ngantuk. Lah, di saat itu jenengan wal arkar njogo dikiri ati terus dikir sing tak maksud wau lho nggih, dikir sir dan sirul asrar. Lah, untuk beat menyambung, beat itu menyambung tali roh sampean datang Allah, iku yang berhak Allah sendiri. Sing nyambung, itu namanya beat. Lah, terserah Gusti Allah dilewatkan face to face atau lewat napa sing jange mengki kula kirim datang jenengan untuk berbeat. Tapi sing kula kirim mengki sampean berbeatnya harus di atas jam 12 malam. Jenengan lakukan di rumah dengan petunjuk napa sing kula kirim nanti. Tapi nek sampean pingin face to face, tahu face to face, depan kali kula ngeten iki untuk tahun 2025 itu nanti jatuhnya ada di niki 2026 ya. Oke, nanti di dalam sasi Ramadan. Tapi tempatnya ada di pondok. Sampean ke pondok, di sana nanti langsung face to face. Tapi kalau kita beriman bahwasanya yang membeat itu Allah, sebetulnya itu enggak ada bedanya face to face dengan lewat apa yang saya kirim nanti. Sebab di situ juga Allah sak kersa panjenengan. Tapi biasanya wong sarengat iku gak mantep nek boten face to face. Lah ngoten nggih? Biasane ngoten. Tapi asline kabeh Gusti wis kula maklumi, wis ora apa-apa. Nek jenengan pingin face to face, mongko bisa untuk ketemu di pondok nanti pas di bulan sasi Ramadan. Dalam Mboten hari pertama. Nanti itu kalau sudah pendidikan dasar tauhid selesai, mungkin saged jenengan mantau lewat YouTube. Nanti pasti saya ya kasih umum. Misalnya besok ya atau kurang 2 hari. Sekarang sudah saya umumkan. Nanti tanggal ini hari ini beat bersama. Ngoten, biasanya ngoten. Ada pengumuman. Ada pengumuman. Nah, kula nggih mboten maido. Kula niki mantepe nek face to face ya ampun, mboten kula paido. Nggih pun nggih ngoten mawon. Nggih, saged teng mriku mengke. Nggih. Mungkin Ibu sudah cukup? Tasik won. Mboten. Biasanya itu di atas 10 hari dari Ramadan. Dapat 10 hari Ramadan ke atas itu biasanya gitu. Mboten sampai nuzulul Quran. Nuzulul Quran kan biasanya tanggal 17 ya. 17 Ramadan. Iku mboten sampai. Ngaten, nggih. Nggih. Sampun? Nggih. Cukup Ibu? Bapak tasik wonten? Tasik wonten. Nggih setunggal, Bapak setunggal. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkang sepindah Gus, mohon izin. Kita tahu bahwa manusia itu banyak, di antara kita ada yang dominan basariyahnya, ada juga yang dominan basirohnya. Nah, setelah kita paham mempelajari ilmu tauhid, tentu semuanya itu adalah kehendak Allah, Gus. Nah, kemudian perubahan apapun itu juga
kehendak Allah. Namun demikian tadi bahwa Gus menyampaikan Gusti Allah nunggu dengan sabar untuk perubahan manusia itu. Maknanya pripun niku Gus? Ingkang kedua Gus, ini permohonan Gus, bukan pertanyaan. Berhubung di Jogja ini jamaah kita sudah ada pengurusnya, mohon berkenan nanti selesai kegiatan ini, selesai pengajian untuk bisa foto bersama dengan Gus. Demikian Gus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud daripada Allah itu adalah maha penyabar, menunggu hambanya itu sampai detik-detik akhirnya itu kematian datang, beliau masih menerima, menunggu pertobatan sehingga maghfirah, pengampunan itu Allah berikan. Apa maksudnya? Ngeten Pak Bu, Gusti Allah iku sudah menetapkan terhadap kita sebagai hamba, ada yang golongan kiri, ada golongan kanan. Pak Dalang iku sudah mendirikan wayang itu di tempat kanan, ya di kanan, yang kiri ya kiri, gak mungkin dicampur aduk. Nanti kalau sudah selesai lakonnya, semuanya itu ngumpul jadi satu di kotak. Ngeten Pak, perbedaan itu akan terlihat tatkala antara wayang satu dengan yang lain, grup kanan dan grup kiri, ketika lakon itu saat berjalan. Sehingga wajar kita mengatakan ada golongan jelek, ada golongan baik, wajar. Tapi tatkala jenengan itu sudah sumeleh, ngerti sumeleh? Wa aslimu lahu, pasrah diri, hati sudah yakin semua apapun yang terjadi semata-mata sumber dari Allah yang hak, maka disitulah enggak ada perbedaan antara baik dan buruk bagi seorang itu. Makanya kalimahnya apa namanya, masuk dari jadi satu kotak, sehingga beliau yang secara dohir itu dapuke jelek, pada akhirnya diampuni Gusti Allah. Dapuke niki lakon niku elek di mata manusia, tapi mengapa pada akhirnya husnul khotimah? Ada Pak sebaliknya, husnul khotimah di mata Allah loh, bukan di mata Ada Pak orang su'ul khotimah, pandangan manusia itu husnul khotimah, laku dohiri sewai pandangan menungso, tapi hatinya masih berditeten. Ngerti berditeten namanya? Penuh dengan penyakitnya hati. Maka di sini susah kita katakan husnul khotimah indallah, di mata Allah susah banget. Tapi berhubung kita bicara tentang masalah orang yang sudah tauhidnya murni, lakunya juga murni, maka tidak ada perbedaan antara keduanya. La farqa bainahuma, di mata Allah sudah tidak ada perbedaan. Karena apa? Karena yang namanya makhluk itu sudah tiada, yang ada cuman Allah, maka api lan elek iku akan menjadi sifat jaisnya Allah. Jadi maksud daripada menunggu niki, sejauh mana panjenengan iki mempunyai kesadaran bahwasanya sedoyo iku adalah Allah. Ditunggu sampai di situ. Terus akhir patinya bagaimana? Inilah maksud daripada Allah menunggu atas kesadaran panjenengan dalam rangka bertobat. Makanya kula sering sekali nek ngajiku mesti
ngadepi wong sing umurin dukure 40. Karena apa? Karena beliau-beliau ini sudah sadar nek wis dekat hal yang mesti terjadi. Atau orang-orang yang sudah hatinya dibukakan Allah terkait masalah dalam hal mi'raj atau mendekat kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan sedaya napa pada malam hari ini yang sudah Allah berikan estu dados ilmu ingkang manfaah fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.